Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Dalam perjumpaan dengan seseorang yang mungkin ramah dengan kita, memberikan nasihat kepada kita, dan mengasihi kita, tentu ketika ada peristiwa perpisahan, di situ ada kenangan yang bahkan tidak terlupakan, atau tidak terima dengan keadaan itu karena ada perpisahan itu. Karena dalam kebersamaan dengannya tentu ada kenangan yang mungkin mengharukan, meneguhkan, ada keseruan, dan ada kebahagiaan. Peristiwa itu mengingatkan kita dan nantinya akan merindukan peristiwa kebersamaan itu. Tema renungan kita kali ini adalah Roh Kudus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa perpisahan Yesus dengan muridnya itu memberikan pesan yang berarti kepada murid-muridnya, di mana Yesus berpesan supaya mereka mengasihi Dia, dengan demikian juga mengasihi sesama. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang mengajar segala sesuatu. Roh Kudus itu dinantikan sampai tiba pada hari raya Pentakosta. Untuk apa kita menantikan Roh Kudus? Yang pertama, supaya kita tahu misteri agung karya cinta kasih Bapa untuk manusia yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus menuntun iman, harapan, dan kasih kita di dunia ini, sehingga kita mengerti banyak hal dan kebenaran tentang Yesus. Yang ketiga, mendampingi kita saat mewartakan kabar gembira, yaitu Injil Tuhan. Yang keempat, kita mendapatkan kebahagiaan melalui jalan yang benar yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dari keempat hal itulah kita refleksikan bahwa Roh Kudus yang hadir itu membimbing kita, memberikan kita peneguhan supaya kita bersemangat untuk beriman dengan harapan yang penuh iman juga dan kasih yang dilakukan secara tulus hati. Tujuan itu memberi cara yang benar untuk mengasihi Tuhan. Tanpa bimbingan Roh Kudus kita tidak akan pernah tahu bagaimana Yesus itu dan apa kebenaran tentang Yesus. Maka Roh Kudus ini mempunyai peran yang sungguh besar dalam perkembangan iman kita, terutama dalam perkembangan gereja. Apa bedanya orang baik yang tidak mengenal dengan orang baik yang mengenal Yesus? Bedanya, orang baik itu mempunyai kasih, tetapi iman dan harapan pada Kristus tidak ia miliki, sehingga orang yang melakukan perbuatan baik itu hanya membawa nama diri sendiri. Sementara orang baik yang mengenal Kristus itu mempunyai iman dan harapan pada penyelamatan Yesus Kristus. Ada seorang yang bertanya kepada seorang guru, apakah kita harus berbuat baik terus-menerus, padahal ada orang yang awalnya jahat, lalu di akhir hidupnya bertobat, ia pun masuk surga. Hal yang dirasakan dari pertanyaan itu hanya fungsional, artinya masih memikirkan untung dan rugi secara pribadi, secara implisit atau tidak kelihatan. Roh Kudus membimbing kita. Bahkan Roh Kudus itu memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pertobatan. Apabila kita hanya mengikuti pertanyaan itu, kita akan terjebak, yaitu pada suatu sikap yang benar-benar kita tidak tahu apakah di akhir hidup kita akan mendapatkan
rahmat pengampunan itu, karena kita tidak tahu kapan hari terakhir itu datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus membimbing kita. Ketika iman kita arahkan kepada Kristus, maka Roh Kudus itu akan membimbing kita secara lebih benar dan pasti, sehingga kita selalu waspada dan berjaga-jaga untuk melakukan perbuatan baik dan nantinya juga berkenan kepada Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita selalu ingat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu perbuatan kasih, dan juga apa yang kita harapkan nantinya akan memberikan kita kebahagiaan, yaitu kebahagiaan abadi di surga. Semoga Tuhan memberkati. Amin.